Jujur Tecno Spark 10 Pro NFC ini adalah smartphone 2 jutaan paling value for money buat saat ini guys. Cuman, yuk mendingan kita bahas aja deh. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya sekarang ini udah ada Tecno Spark 10 Pro NFC, smartphone yang dirilis oleh Tecno Mobile Indonesia sekitar hampir 1 bulan yang lalu. Jujur dari segi harga, Tecno Spark 10 Pro NFC ini tuh terlihat seksi banget ya guys. Dimana buat varian paling basicnya yaitu 4/128 GB, HP ini dijual cuma dengan harga 1,699 juta aja. Kalau kalian masih ngerasa kurang sama RAM-nya tadi, masih disediain varian RAM 8 GB dengan storage yang sama yaitu 128 GB di harga yang cuma 2,099 juta aja. Nggak sampai di situ aja guys, karena Tecno Spark 10 Pro NFC ini juga punya varian tertingginya yang menurut saya ini adalah varian the best choice-nya buat kalian yang mau beli HP ini, yaitu 8/256 GB yang dijual dengan harga sekitar 2,499 juta aja, dimana menjadikan Tecno Spark 10 Pro NFC ini sebagai smartphone 2 jutaan yang bisa kasih kalian memori internal yang besar sebanyak 256 GB. Tentunya dengan memori yang sebesar ini guys, mau kalian pakai untuk simpen banyak foto atau banyak file video sekalipun, nggak akan lagi deh ngerasa khawatir soal memorinya yang bakalan cepat kepenuhan. Kalau dari segi desain, tentu aja dengan harga yang relatif amat terjangkau ini, Tecno Spark 10 Pro NFC ini adalah smartphone kelas entry yang bisa kasih feel desain yang cukup premium. Bagian back covernya ini dilapisi kaca dengan finishing matte bertekstur yang ditambah dengan aksen kayak butiran pasir berkilau begini guys. Jujur saya suka ya, bener-bener kelihatan mewah, apalagi kalau kita nggak mau pakein case HP-nya ini. Bagian back covernya ini tuh nggak gampang kotor karena bercak sidik jari. Selain itu, desain dari HP ini juga terlihat cukup familiar ya guys. Bahkan cukup banyak orang yang menganggap ini adalah iPhone 14 Pro Max yang versi Lite-nya. Kalau untuk material frame-nya sendiri ini masih berbahan plastik ya guys, dimana bagian atasnya ini polosan aja, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di bagian bawahnya ada grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon, dan ada juga satu buah port jack audio 3,5 mm-nya. Lalu untuk di bagian sebelah kirinya sini hanya ada satu buah slot SIM tray aja yang jenisnya ini udah dedicated. Jadi misalnya kalian masih ngerasa kurang nantinya ya sama memori internal bawaannya tadi, kalian masih bisa expand lagi guys, gunain memori eksternal up to 1 TB. Oke, kita lanjut ke bagian layar. Dibekali panel layar IPS 6,8 inci, resolusinya Full HD+, serta udah diproteksi juga dengan kaca Corning Gorilla Glass. Tentu aja layar HP ini tuh udah sangat nyaman ya guys buat kalian gunain. Dipakai nonton, gambarnya tajam, reproduksi warnanya juga lumayan bagus, dan yang terpenting buat dipakai scroll-scroll sosmed kayak gini udah kelihatan smooth juga. Tentu aja hal ini tuh berkat refresh rate layarnya ya guys, yang udah support sampai di 90 Hz. Mungkin buat catatan dari saya soal layarnya ini guys, adalah isu adaptive brightness-nya aja yang nggak tahu kenapa meskipun udah saya coba matiin fungsi adaptive brightness-nya ini, untuk kecerahannya tetap naik turun sendiri di kondisi tertentu. Dan harapannya Tecno itu mau benerin soal isu ini, tentu aja lewat update software-nya nanti. Nah, ngomongin soal software nih guys, waktu pertama kali kalian nyalain HP-nya ini tuh, Tecno Spark 10 Pro ini tuh udah berjalan menggunakan sistem operasi paling baru ya, yaitu Android 13 dengan bantuan UI paling baru juga dari Tecno, yaitu HiOS versi 12.6.0. Meskipun saya nggak tahu pasti berapa lama Tecno bakalan kasih jatah update HP ini, selama saya pakai HP ini selama kurang lebih hampir 1 bulan, Tecno itu udah kasih update software HP ini sebanyak 3 kali guys. Sebuah kemajuan menurut saya, dimana dari update-nya yang terakhir benar-benar bisa kasih impact buat performanya jadi lebih baik waktu dipakai buat ngegame.
Untuk catatannya mungkin hanya di bagian detail LOG-nya aja atau log-nya guys, yang masih belum bisa kasih detail sistem apa aja yang diupdate. Dan satu lagi soal instalasi update-nya yang menurut saya ini tuh memakan waktu yang sangat lama. Bahkan buat ukuran update software dengan file size sebesar 84 MB aja, ini tuh membutuhkan waktu nyaris selama 1 jam hanya buat instalasi softwarenya aja. Nah, barusan aja saya kasih notis ke kalian ya soal impact performa yang saya dapetin setelah saya coba buat update softwarenya yang terakhir dengan size filenya sebesar 84 MB. Sebelumnya saya kasih tahu dulu kalau chipset yang dipakai Technospark 10 Pro ini tuh adalah MediaTek Helio G88 yang punya arsitektur sebesar 12 nanometer. Yang mana kalau mau kalian pakai untuk penggunaan ringan ya kayak scrolling sosmed, switch antar aplikasi, atau bahkan dipakai buat buka 2 buah aplikasi sekaligus gunain fitur floating Windows-nya ini, HP ini tuh udah berasa lancar banget guys. Atau mau kalian pakai buat penggunaan berat kayak main game, HP ini juga udah bisa kasih impresi bermain game yang cukup baik. Untuk dipakai main game Mobile Legends, settingan grafis yang bisa kita dapetin adalah high dengan frame rate-nya yang high juga. Nah, waktu sebelum HP ini saya coba buat update ya, atau bisa dibilang dapetin update software yang terakhir tadi, untuk feel bermain di game Mobile Legends ini tuh berasa banget ya guys, nggak nyamannya. Sering kali terjadi frame drop dengan rata-rata FPS sekitar 15-19 FPS. Sekalipun kita udah coba buat turunin grafisnya ke settingan yang medium. Tapi setelah kita dapetin update softwarenya tadi, ya meskipun file size-nya ini terbilang kecil ya, cuma 84 MB aja, tapi cukup bisa kasih impact performa yang baik pada saat kita pakai buat mainin lagi game Mobile Legends ini. Sebab waktu saya coba lagi mainin game Mobile Legends ini setelah dapetin update softwarenya tadi dan saya coba set grafisnya di high dan frame rate-nya di high juga, saya bisa dapetin rata-rata FPS yang cukup stabil berkisar 48 sampai 55 FPS. Kalau buat dipakai main game PUBG Mobile, untuk settingan grafis yang bisa kita dapetin adalah yang SD High sampai di Smooth Ultranya. Dan waktu saya coba pakai main di settingan Smooth Ultranya, feel-nya ini tuh udah berasa cukup lancar dengan beberapa kali terjadi frame drop yang menurut saya ini tuh masih terbilang wajar guys. Sebab rata-rata FPS yang bisa kita dapetin di game ini tuh berkisar antara 33 sampai 37 FPS. Mungkin buat catatannya ya, kalau main di game PUBG Mobile ini adalah soal giroskopnya aja yang emang itu masih berasa delay guys. Sebab untuk fitur giro yang tersedia di Technospark 10 Pro ini tuh masih yang virtual giro aja, jadi belum yang hardware. Nah, tentunya kalau ngomongin soal main game selalu berasa kurang ya guys kalau kita itu nggak coba tes performanya untuk dipakai mainin game berat kayak yang ada saat ini, apalagi kalau bukan game Genshin Impact. Untuk settingan grafis defaultnya di game ini tuh ada di lowest 30 FPS ya, tapi waktu saya coba naikin FPS-nya ke 60 dan saya aktifin motion blur-nya di high, HP ini tuh masih lumayan bisa kasih experience bermain game ini tuh dengan cukup baik. Ya tentunya tetap dengan beberapa frame drop yang terjadi ya guys saat lagi ngeluarin banyak animasi skillnya gitu. Tapi intinya buat kamu yang mungkin suka mainin salah satu dari ketiga game yang saya sebutin barusan, HP ini tuh udah bisa kasih pengalaman bermain yang cukup baik. Kapasitas baterai 5000 mAh-nya juga menurut saya udah oke ya, sebab dari pengalaman saya HP ini tuh udah bisa nemenin rutinitas penggunaan saya seharian. Dan untuk mengisi daya baterai HP ini dari 0 sampai penuh hanya akan memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam 50 menit aja. Memang bukan yang paling cepet guys, tapi saya rasa Fast Charge 18 wattnya ini tuh udah nice to have banget lah di range harganya yang cuma segini. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir nih guys, apalagi kalau bukan soal bagian kameranya. Dibekali setup dual kamera yang mana resolusi kamera utama 50 megapiksel, lensa kamera depth sensor 0,08 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie beresolusi 32 megapiksel. Yang menurut saya buat kualitasnya di range harga segini, HP ini bisa kasih kualitas gambar yang cukup oke ya, selama kalian bisa dapetin cahaya yang cukup tentunya. Memang bukan hasil yang paling baik di kelas harganya, tapi udah oke lah buat kalian pamerin gitu di akun sosial media kalian.
Oke, jadi begini untuk kualitas perekaman video dari Technospark 10 Pro NFC-nya guys. Dan kalau saya coba bawa jalan, yang saya lihat di preview layarnya sini memang terlihat sedikit goyang ya. Dan memang dikarenakan nggak ada fitur stabilisasi gambarnya guys. Tapi overall kalau misalkan untuk saturasi warnanya sendiri ini oke banget sih. Memang terlihat sedikit di boost ya untuk warnanya, dan karakter warnanya sendiri ini cenderung ke arah warm, jadi agak kekuningan gitu. Oh ya, untuk resolusi videonya sendiri ini bisa kalian naikin ya hingga di 2K 30 fps. Cuman sayang ya, untuk perekaman di 60 fps nya dia nggak tersedia guys. Jadi ini saya rekam di 1080p 30 fps saja. Nah, sekarang saya udah pindah ke lensa kamera depan ya, dan seperti ini untuk kualitas gambarnya guys. Dimana untuk POV nya sendiri ya terlihat ya cukup luas untuk bagian background yang bisa ditangkap dari lensanya. Dan ya nggak terlalu close up juga karena bagian dada di tubuh saya masih kelihatan guys, jadi nggak terlalu close up ke wajah. Dan kalau saya bawa jalan untuk stabilisasi gambarnya, kalian bisa nilai sendiri ya, apakah ini terlihat cukup stabil atau enggak. Ini ya berjalan normal aja, saya nggak dibuat kayak ninja walk gitu. Tapi overall ya kalau misalkan kalian mau pakai buat dokumentasi ya lagi-lagi, atau kalian mau sedikit ngevlog gitu, ini sih udah oke banget. Walaupun memang kalau kalian bisa perhatikan ya, dynamic range ini kerasa sempit karena di bagian langitnya kelihatan blown out warna putih gitu guys. Oh ya, untuk resolusi perekamannya juga ini bisa dimaksimalin di 2K 30 fps, cuman ya lagi-lagi nggak ada yang 60 fps nya. Well, untuk kesimpulannya, buat saya Technospark 10 Pro NFC ini tuh masih cukup bisa ya. Saya rekomendasiin buat kalian yang butuh smartphone terjangkau dengan desain yang terlihat premium dan bisa kasih memori penyimpanan yang besar kayak yang ditawarin HP ini. Sebab lagi-lagi guys, dengan harga 2,4 jutaan ya, HP ini tuh udah bisa kasih kalian memori penyimpanan yang besar sebesar 256 GB. Dimana pada brand lain di range harga segini biasanya itu masih banyak ya yang cuma bisa kasih setup RAM 4 GB dengan memori internalnya yang sebesar 128 GB aja. Ya walaupun di beberapa hal masih butuh improvement, kayak masih butuh update software buat benerin adaptive brightness-nya tadi yang masih suka naik turun walaupun udah kita coba nonaktifin, tetap saya rasa Technospark 10 Pro ini tuh patut banget buat kalian pertimbangin. Oke, jadi cukup kayak gitu aja ya guys video review kita kali ini. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, dan tentunya di-share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video review yang berikutnya.